saudara. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita. Kita mau fokus, kita mau undang hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita mau satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Di tengah kesibukan kami, di tengah masalah-masalah kami datang ke hadirat-Mu, kami berkumpul secara online Bapa, menyatukan hati dan pikiran kami untuk menyembah-Mu dan menyatakan bahwa You are a good God. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu. Biarkan kami bisa fokus di dalam hadirat-Mu saat ini Bapa. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau begitu baik, Engkau begitu setia terhadap kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Dia. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ,
kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur bahwa tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur bahwa rencana-Mu ajaib. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun itu masalah kehidupan kami, kami percaya Engkau tak pernah gagal menyelamatkan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal untuk membukakan jalan terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sama-sama kita katakan, Dia tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman dalam-Mu, Yesus, di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu, kami percaya semua yang kami butuhkan ada, Bapa. Lebih dari cukup di dalam hadirat-Mu. Hanya hadirat-Mu yang kami rindukan. Bapa, biarlah Engkau menjamah setiap hati kami. Di saat teduh ini, biar Engkau yang jamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Yesus, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku
Haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan dalam ibadah kita hari ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau memberikan hari yang indah bagi kami untuk beribadah sekalipun lewat online. Itulah sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami teristimewa saat ini, jam pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami semua yang mendengarkannya, persiapkan setiap hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati jam pemberitaan firman ini. Kami yang mendengar maupun yang menyampaikan sama-sama diberkati. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap menerima berkat. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan Oktober ini kita masih dalam tema yang sama, yaitu menghindari batu sandungan. Dan pada minggu ketiga pada bulan Oktober ini, saya akan menyampaikan dengan tema yang berkenan dengan tema bulanan kita, yaitu tema hari ini, tidak akan pernah tersandung. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mari saudara lihat Alkitab saudara. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sudah katakan tadi, tema kita hari ini tidak akan pernah tersandung. Biasanya orang tersandung, saudaraku, itu karena batu kecil atau benda-benda kecil, bukan benda-benda yang besar. Bukan. Orang tersandung itu karena, katakanlah, batu atau sesuatu benda yang kecil, maka orang tersandung jatuh. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan yang terambil tadi 2 Petrus pasal 1 ayat 10, kemudian ayat 11-nya. Di situ dikatakan bahwa kita tidak akan pernah tersandung. Perhatikan baik-baik, saya bacakan saudaraku. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nanti kita lihat melakukan apa. Yang pasti Alkitab menjelaskan kepada kita, kita bisa untuk tidak tersandung. Haleluya. Katakan amin. Untuk itu saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa kata Alkitab soal bahwa kita bisa untuk tidak tersandung. Bahkan tadi dikatakan tidak akan pernah tersandung. Jadi saya berharap saudara dan saya mulai hari ini, seperti tema bulanan kita, menghindari batu sandungan. Jadi kita berusaha untuk tidak akan pernah tersandung. Mari kita lihat apa kata Alkitab untuk itu. Saya melihat saudaraku, ada 3 hal penting yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, sehingga kita tidak akan pernah tersandung. Kita tidak akan tersandung.
Yang pertama, mari kita lihat. Saya mengajak kita untuk membaca Yudas ayat yang ke-24. Yudas ayat yang ke-24, karena hanya satu pasal. Demikianlah firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudaraku, perhatikan ayat ini. Di situ dikatakan bahwa Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Artinya bahwa hanya Allah yang mampu menjaga saudara dan saya untuk tidak tersandung. Jadi oleh karena itu, maka dekatkanlah diri kepada Allah yang berkuasa menjaga kita. Jadi apa yang kita lakukan supaya kita tidak tersandung? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, karena Dia yang menjaga kita supaya tidak tersandung. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mendekatkan diri dengan Allah? Mari kita lihat. Alkitab mengajarkan kita. Kita lihat satu persatu. Ada 3 saya catat di sini, saudaraku. Mari kita lihat Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Alkitab mengajarkan kita, saudaraku, bahwa Tuhan akan dekat kepada kita ketika kita banyak berseru kepada Dia. Jadi saya pastikan lewat firman Tuhan yang telah kita baca bahwa kita sering berseru kepada Tuhan. Itu berseru artinya kita menaikkan doa kita, menaikkan permohonan kita. Kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menjaga kita untuk tidak tersandung. Bahwa Allah sanggup menolong kita dari segala kesulitan kita. Bahwa Allah sanggup memulihkan kita. Bahwa Allah sanggup menyembuhkan kita. Bahwa Allah sanggup memberkati apa yang kita kerjakan. Jadi, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana supaya Allah dekat kepada kita? Yang pertama saya katakan tadi, bahwa kita perlu banyak berseru kepada Dia. Banyak berseru kepada Dia. Karena Dia Allah yang mengasihi umat manusia. Karena Dia Allah yang memilih saudara, yang memberkati saudara, yang sanggup menolong saudara. Itulah cara yang pertama supaya kita dekat dengan Allah. Ayat yang pertama tadi dikatakan tadi dalam Mazmur 145 bagian A-nya, berseru. Nanti mari supaya kita banyak berseru kepada Dia, kepada Tuhan. Dan yang B-nya tadi di situ dikatakan, perhatikan, berseru dalam kesetiaan. Perhatikan. Yang B-nya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi saudaraku, bahwa saudara perlu hidup setia untuk tetap percaya kepada Dia, maka saudara harus perlu banyak berseru, berdoa kepada Dia. Jadi hal yang kedua, bahwa tetap dalam kesetiaan kepada Tuhan. Jangan pernah mundur untuk berseru, setia, percaya, sekalipun belum Dia jawab. Jadi supaya Dia dekat kepada saudara, maka saudara perlu hidup setia. Katakan amin. Iya, itu dia. Yang ketiga, bagaimana kita
supaya dekat dengan Allah? Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Perhatikan. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Artinya, supaya kita tidak tersandung tadi, mendekatlah kepada Allah, karena Dia yang menjaga kita. Pertanyaannya, bagaimana kita dekat dengan Allah? Yang pertama, kita berseru kepada Dia. Yang kemudian kita tetap setia kepada Dia, saudaraku. Kita tidak akan pernah putus untuk berseru, untuk berdoa. Kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun doa kita belum didengar, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Katakan amin. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita dekat dengan Allah? Mari kita proaktif mendekatkan diri kepada Allah. Kita yang harus proaktif. Dikatakan dalam kitab tadi, Yakobus 4 adalah mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Pertanyaannya, Pak Pendeta, bagaimana supaya saya dekat dengan Allah? Tadi dikatakan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Yesus juga mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mengajak datang, kita yang datang, saudaraku. Jadi perlu saudara dan saya untuk terus datang kepada Tuhan. Maka Dia sanggup menjaga saudara sehingga tidak tersandung. Amin. Yang pertama, bagaimana kita untuk tidak tersandung? Mendekatkan diri kepada Allah, karena Dia yang sanggup menjaga kita, saudaraku. Bukankah pemazmur berkata dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, seperti nyanyian itu, saudaraku, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi saudaraku, bayangkan kalau kita dekat dengan Allah, kita bisa hidup tenang. Karena ada Allah yang menjaga kita. Karena ada Allah yang melindungi kita dari segala mara bahaya. Karena ada Allah yang menolong kita, saudara. Jadi, bagaimana kita agar kita tidak tersandung? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, karena Dia yang menjaga kita. Amin. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan tersandung, saudaraku, sehingga kita tidak akan pernah tersandung seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Kita tidak akan pernah tersandung. Alkitab menjanjikan, Alkitab menjamin kita tidak akan pernah tersandung, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meneguhkan pilihan tadi dikatakan, panggilan dan pilihan kita. Nanti saya akan masuk ke sana, saudaraku. Tapi yang kedua, mari kita lihat dulu, yaitu mencintai firman Tuhan. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 165. Mazmur 119 ayat 165. Mazmur 119 ayat 165, demikianlah firman Tuhan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Perhatikan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Jadi saudaraku, orang yang mencintai firman Tuhan, Taurat Tuhan, maka tidak akan ada batu sandungan bagi mereka. Ini kata firman Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan, saudaraku, maka ketika kita mencintai firman Tuhan, maka batu sandungan tidak akan ada pada kita.
Pertanyaannya, bagaimana? Apa arti mencintai firman Tuhan? Ini yang harus kita mengerti. Mencintai firman Tuhan artinya bahwa kita hidup berpedoman, berasaskan firman Tuhan itu. Kita mencintai firman Tuhan, bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu iya dan amin. Maka saya katakan kepada kita, saudaraku, menurut Alkitab, bahwa orang yang mencintai firman Tuhan tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ketika saudara hidup dan menjalankan kehidupanmu sesuai dengan firman Tuhan, maka tidak akan ada batu sandungan. Firman Tuhan juga menjanjikan itu. Ketika Musa sudah tiba waktunya, sudah selesai bagiannya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Lalu Yosua menggantikan dia. Tongkat estafet dipegang oleh Yosua. Sebelum Yosua meneruskan perjalanan itu, Allah berfirman kepada dia di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa ketika dia membawa bangsa ini hidup merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan lewat firman Tuhan dia akan bertindak hati-hati, maka Tuhan berkata, perjalananmu akan berhasil. Iya, saudara boleh baca nanti itu Yosua pasal 1 ayat 8. Tapi bayangkan, orang yang hidup dengan firman Tuhan, saya mau mengajak kita membacanya di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 perhatikan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Jadi saya pastikan saudara, ketika kita hidup dengan menjalankan kebenaran firman Tuhan, kita berpedoman dengan firman Tuhan, perjalanan hidup kita dalam dunia ini berhasil. Dan kita tidak tersandung. Maka kita, di situ dikatakan tadi 2 Petrus pasal 1 ayat 11, maka kita akan mewarisi hidup kekal itu di dalam kerajaan Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya katakan kepada kita saudaraku pada hari ini, poin yang kedua, bagaimana kita untuk tidak tersandung, yaitu kita hidup mencintai firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Daud adalah seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Dia berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105. Ada nyanyiannya soal itu saudaraku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Daud mengatakan bahwa firman Tuhanlah yang menjadi terang bagi jalannya, menjadi pelita, menjadi lampu bagi kakinya untuk berjalan, untuk menjalankan pemerintahannya. Firman itu yang dia jalankan. Dan saya mau katakan kepada kita, ketika saudara bekerja, ketika saudara berusaha, ketika saudara hidup menjalankan apapun, dan saudara menjalankan semua dengan firman Tuhan yang menuntun saudara, yang membawa saudara
ke jalan yang benar, perjalananmu berhasil dan engkau tidak akan tersandung. Amin. Artinya saudaraku, kita tidak akan mungkin tersandung karena persoalan-persoalan kecil. Mungkin ada orang yang saudara tidak suka, sehingga membuat saudara lemah untuk tidak beribadah, membuat saudara untuk jauh daripada Tuhan. Jangan mau, jangan biarkan. Renungkan firman Tuhan. Tuhan menyediakan firman-Nya soal itu. Ampuni mereka, maafkan mereka, kasihi mereka. Tegur mereka kalau salah dengan 4 mata. Jangan ngomongin ke belakang sana. Ngomong dengan baik. Itu ajar firman. Itu artinya kalau kita hidup dengan firman Tuhan, semua akan berjalan fine. Katakan amin. Yes. Jangan kita hidup ini, saudaraku, tidak menjalankan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Mazmur 119 ayat 165 tadi mengatakan, tidak ada batu sandungan bagi yang mencintai firman Tuhan. Tidak ada batu sandungan. Bayangkan. Tidak ada batu sandungan yang membuat kita bisa jatuh ketika kita mencintai firman Tuhan. Artinya saudara dan saya tidak akan pernah terjatuh ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudaraku, saudara menerapkan semua segi, semua sendi dalam kehidupanmu, terapkan firman Tuhan, saudara tidak akan pernah tersandung. Maka lewat firman Tuhan pada bulan ini, menghindari batu sandungan, dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kita tidak akan pernah tersandung. Biarlah saudara betul-betul dikuatkan firman Tuhan hari ini, sehingga perjalanan hidupmu dalam dunia ini tidak akan tersandung. Saudara akan mewarisi atau saudara akan mendapatkan hidup kekal seperti yang dikatakan pembacaan firman Tuhan tadi dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11 itu, saudara. Yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini agak lebih panjang, nanti kita lihat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tersandung? Saya ulangi membacakannya tadi, 2 Petrus 1 ayat 10. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Jadi, hal yang ketiga, saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak akan pernah tersandung? Berusahalah sungguh-sungguh, dikatakan tadi situ. Berusaha sungguh-sungguh, yaitu supaya panggilan dan pilihan kita ini semakin teguh. Artinya kita harus meneguhkan, kita harus menguatkan panggilan dan pilihan Tuhan yang sudah berlaku kepada saudara dan saya. Berusaha untuk supaya panggilan dan pilihan Tuhan ini semakin kuat, semakin teguh. Saudara telah dipanggil. Yesus berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Puji Tuhan, saudara adalah yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya, yang dikasihinya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 14, di situ dikatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tuhan yang memilih saudara, bukan kita yang memilih Tuhan. Saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan bukan faktor orang tuamu, tapi Tuhan yang memilih saudara. Firman Tuhan berkata, mari kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudaraku, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Berbahagialah saudara menjadi umat Allah, menjadi umatnya yang akan mewarisi hidup kekal,
untuk selama-lamanya di dalam kerajaan Tuhan kita, dikatakan tadi 2 Petrus pasal 1 ayat 11 itu. Jadi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari perkuat panggilan dan pilihan Tuhan kita kepada saudara dan saya. Panggilan dan pilihan Tuhan ini kepada kita, saudaraku. Di situ dikatakan, berusahalah sungguh-sungguh meneguhkan panggilan dan pilihan kita supaya kita tidak akan pernah tersandung. Yang perlu kita bahas, apa artinya meneguhkan panggilan dan pilihan kita? Artinya saudaraku bahwa kita harus ada usaha yang sungguh-sungguh kita lakukan, memperkuat atau meneguhkan panggilan dan pilihan Tuhan itu kepada kita. Usaha apa itu? Usaha apa yang harus kita lakukan memperkuat pilihan dan panggilan Allah kepada kita ini, saudaraku? Mari kita baca dulu 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempatnya. Tadi kita baca ayat 10 dan 11-nya. Sekarang 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempatnya. Perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan mulai ayat 3-nya. Nanti ayat 4-nya saya akan tekankan. Perhatikan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudaraku, usaha yang kita lakukan untuk meneguhkan panggilan dan pilihan ini, saudaraku, maka kita berusaha meningkatkan kualitas kodrat ilahi yang sudah kita terima dari Allah sendiri, saudaraku. Dalam diri kita ini ada kodrat duniawi, yaitu kedagingan kita. Tapi ada kodrat ilahi, yaitu roh kita. Dan inilah yang harus kita tingkatkan, menguatkan, meneguhkan panggilan dan pilihan ini, saudaraku. Kalau bicara kodrat ilahi, yaitu roh kita ini, yaitu roh Allah yang sudah ada dalam kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan firman Tuhan bahwa roh Allah, roh kudus ada dalam kita. Dan bicara kehidupan kodrat ilahi, maka tidak akan pernah lepas soal iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka berusahalah sungguh-sungguh untuk menguatkan panggilan dan pilihan yang Tuhan sudah lakukan kepada saudara, sehingga saudara tidak akan pernah tersandung. Maka kodrat ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita perkuat itu. Oleh karena itu, maka kita perlu meningkatkan kualitas iman kita ini. Saya akan bacakan selanjutnya. Di dalam 2 Petrus 1, tadi ayat 1 dan 3, ayat 3 dan 4 kita baca, ayat ke-5-nya mari kita baca, saudaraku. Justru karena itu apa? Yang tadi kodrat ilahi ini, saudaraku. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi ada usaha yang harus kita lakukan untuk memperkuat panggilan dan pilihan ini, kodrat ilahi yang Tuhan sudah berikan itu, iman yang ada kepada kita, iman percaya kepada Tuhan kita, Allah kita di dalam Yesus Kristus. Maka kita perlu menambahkan
kepada iman kita itu. Kita lihat di situ apa yang harus kita tambahkan. Yang pertama di situ dikatakan menambahkan kepada imanmu kebajikan. Perhatikan baik-baik saudaraku. Jadi kita perlu menambahkan sesuatu kepada iman kita. Saya mau katakan tadi, bicara kehidupan rohani, maka itu tidak lepas dari iman kita kepada Yesus Kristus. Dan Alkitab mengajarkan kita hari ini bahwa iman yang ada pada kita perlu kita tingkatkan dengan menambahkan. Yang pertama tadi disebutkan menambahkan kebajikan kepada iman kita. Apa itu kebajikan? Dalam Kamus Bahasa Indonesia saudara baca, kebajikan adalah perbuatan-perbuatan baik. Jadi tambahkanlah kepada iman kita ini untuk berbuat baik dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita sudah pernah bahas firman Tuhan soal perbuatan baik itu, bahwa saudara dan saya juga diciptakan untuk berbuat baik. Itu jelas Alkitab. Kalau ini saya mau ajak kita, saudaraku, untuk membacanya. Mari kita baca dulu Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Perhatikan baik-baik. Efesus pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kita perlu menambahkan kepada iman kita kebajikan. Sesuai dengan firman Tuhan, bahwa saudara dan saya diciptakan untuk berbuat baik. Perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Yesus juga mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Dan lewat itu maka perbuatan-perbuatan baikmu dilihat oleh semua orang. Haleluya. Jadi perlu menambahkan kebajikan kepada iman kita itu. Lalu untuk meningkatkan iman kita kepada kebajikan, di situ dikatakan perlu menambahkan pengetahuan. Pengetahuan perlu kita tambahkan, saudaraku. Bicara pengetahuan dalam Alkitab firman Tuhan ini bukan pengetahuan hanya ilmu pengetahuan di dunia ini saja, bukan. Bicara pengetahuan di sini adalah teristimewa knowledge, pengetahuan kita akan Allah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Pengetahuan kita gnostik, saudaraku. Dan knowledge, saya melihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima ini, di situ adalah pengetahuan. Hal yang sama di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, di situ dikatakan, tapi dalam bahasa Inggris itu knowledge. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau di dalam bahasa aslinya, saudaraku, di situ bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan, lack of knowledge. Di sini dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kurang pengetahuan, lack of knowledge tentang Allah. Jadi memang betul di sini knowledge juga, lack of knowledge, sama di dalam 2 Petrus pasal 5 ayat 2 Petrus pasal 1 ayat 5 tadi, bahwa di situ dikatakan knowledge. Jadi jangan sampai kita menjadi binasa karena kurang pengetahuan, pengenalan akan Allah. Jadi perlu kita tambahkan kepada iman kita kebajikan dan pengetahuan, pengenalan akan Allah kita, yang sudah memanggil saudara dan saya untuk kita
mengetahui Allah yang baik itu, Allah yang adil itu, Allah yang mengasihi kita. Supaya saudara lebih mengenal Tuhan, maka dekatkan dirimu kepada Dia. Kalau kita tidak dekat dengan seseorang, kita tidak akan pernah mengenal Dia. Kalau saudara tidak akan pernah dekat dengan Allah, engkau tidak akan pernah mengenal Dia. Dia betapa baik, Dia betapa Maha Pengasih, Maha Penolong, Maha Penyayang. Berkali-kali saudara tidak setia, Dia tetap setia kepadamu. Apalagi harus kita tambahkan, saudaraku? Di situ dikatakan, tambahkan kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Bahwa itu adalah buah roh. Enggak usah dibacakan ayatnya, saudaraku. Lalu kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Jadi saudara perlu tekun mengikut Tuhan. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang keempat, ini perlu saya bacakan. Roma 5 ayat keempat. Roma 5 ayat yang keempat, di situ firman Tuhan berkata demikian. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Jadi saudaraku perlu menambahkan kepada penguasaan diri. Buah roh itu adalah ketekunan yang membuat kita tahan uji. Kita tidak menyerah situasi sulit apapun yang terjadi saat ini. Saudara harus percaya bahwa tidak ada yang pernah terjadi kebetulan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Katakan amin. Itulah sebabnya kita perlu bersyukur. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kalau kita pernah menyalahkan Tuhan, itu artinya kita sedang membenarkan diri, saudara. Jadi kita bersyukur. Sebab firman Tuhan mengajarkan itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara dalam kesulitan saat ini, mari bersyukur kepada Tuhan. Saudara sedang tidak bekerja saat ini, mari bersyukur kepada Tuhan. Saudara sedang tidak beribadah secara tatap muka seperti yang dulu-dulu, mari bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak ada yang terjadi dengan kebetulan. Saudara percaya bahwa Allah adalah Allah yang sempurna, yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan sesuatu tepat pada waktunya bagi kita. Saya yakin dan percaya ada waktunya bagi kita kembali untuk beribadah secara tatap muka. Kita tunggu waktu yang baik dari Tuhan. Katakan amin. Yes. Kemudian menambahkan kepada ketekunan kesalehan. Yesus dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 adalah sebagai manusia hidup dalam kesalehan. Ibrani 5 ayat 7 saya akan bacakan. Ibrani 5 ayat yang ke-7, saudaraku. Ibrani 5 ayat ke-7. Dalam hidupnya, di situ huruf besar menunjukkan kepada Yesus sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Yesus sebagai manusia adalah orang yang hidup saleh, saudaraku. Yesus sebagai manusia hidup dalam kesalehannya. Hari Kamis lalu dalam ibadah tengah minggu kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta muda Deslan Nenggolan tentang Ayub. Hidup jujur, hidup benar. Dia adalah seorang yang saleh. Bahwa Allah bangga kepada Ayub. Tidak ada seorang pun seperti dia di muka bumi. Bayangkan di dunia ini Alkitab mengatakan dia adalah orang yang saleh. Ayub tekun dalam kesalehannya. Saudara boleh baca nanti Ayub 2 pasal 3. Ayub 2 pasal 3. Tekun dia dalam kesalehannya. Dia tetap saleh, saudaraku.
sekalipun hartanya habis, sekalipun anak-anaknya mati, dia tetap saleh. Allah bangga tentang itu, saudara. Menghentikan saudaraku untuk tidak hidup dalam kesalehan. Kemudian menambahkan terhadap kesalehan kita, menambahkan kasih akan saudara-saudara kita. 1 Petrus 2 ayat 17, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita wajib atau kita mengasihi saudara-saudara kita. Alkitab mengajarkan kita untuk kita mengasihi saudara-saudara kita, saudaraku. Bagaimana kita mengasihi saudara kita, saudaraku? Jangan pernah saudara menyakiti saudara-saudaramu. Jangan pernah saudara menghakimi saudara-saudaramu. Jangan. Hentikan itu menyalahkan orang lain. Siapakah kita? Apakah ada orang di muka bumi ini yang gak pernah salah? Itulah sebabnya Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5, saudaraku. Jangan kita melihat selumbar di mata orang lain. Yesus memberikan perumpamaan, tapi ada balok di mata kita. Untuk kita bisa melihat selumbar itu, keluarkan dulu balok. Artinya bahwa kita pun banyak kesalahan. Kita tidak perlu menghakimi, menyalahkan orang lain, saudara. Dan kasih akan saudara-saudara. Kemudian kasih akan saudara-saudara kita perlu tambahkan lagi. Kita tingkatkan lagi, itu maksudnya tambahkan lagi, tingkatkan lagi. Bukan hanya kasih kepada saudara-saudara, tapi kasih kepada semua orang. Amin. Kasih kepada semua orang. Perlu saudara berbuat banyak kasih kepada semua orang. Yesus mengajarkan itu dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Hukum yang pertama mengasihi Allah, dan hukum yang sama dengan itu mengasihi sesama manusia, semua orang. Haleluya. Oleh karena itu perlu kita meningkatkan kualitas iman kita itu. Kodrat ilahi, saudaraku, kita tingkatkan itu lewat iman kita ini. Dalam pasal 2 Petrus pasal 1 ayat keempat tadi, kodrat ilahi. Kemudian tadi di situ dikatakan kodrat duniawi ini harus kita matikan. Nah, kodrat duniawi itu adalah kehidupan kedagingan kita ini. Firman Tuhan berkata di dalam, mari saya akan bacakan Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat 24. Galatia pasal 5 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saudaraku, kedagingan ini, keinginan daging ini harus kita salibkan, harus kita matikan. Kodrat ilahi ini yang harus kita terus tingkatkan. Dengan demikian maka kita tidak akan pernah tersandung. Tapi kalau kodrat daging ini kita tidak matikan, ini akan bisa membuat kita tersandung, saudaraku. Jangan pernah tersandung. Saudara harus bisa menahan nafsu kedaginganmu. Kalau engkau bisa menahan itu, engkau tidak akan pernah tersandung. Amin. Dan engkau akan masuk kehidupan kerajaan kekal di dalam Tuhan kita. Di situ dikatakan tadi 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11 itu. Jadi siapa yang ada Kristus telah menyalibkan daging. Paulus berkata 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi kehidupan kedagingan kita yang lama sudah lewat, saudaraku. Jadi mari matikan keinginan-keinginan daging ini dan tingkatkan kodrat ilahi, roh yang ada pada Tuhan, roh Tuhan yang sudah ada pada kita ini, yang membuat iman kita
semakin kuat, teguh kepada Dia, saudaraku. Saya mengajak kita dulu membaca perbuatan daging. Ini yang harus kita hindari. Galatia 5, 19-21. Galatia 5, 19-21. Firman Tuhan berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, persembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak, saudaraku. Itulah perbuatan daging yang harus kita matikan, saudaraku. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Roma 8 ayat 5-8. Roma 8 ayat 5-8. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Perhatikan, keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudaraku, perhatikan. Keinginan daging ini sangat berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu di situ dikatakan membawa maut. Keinginan daging membawa maut, tetapi keinginan roh membawa hidup. Roma 8 ayat 8 tadi. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita matikan, kita salibkan keinginan daging ini, dan kita tingkatkan kualitas kodrat ilahi yang ada pada kita. Dengan demikian, kita akan menguatkan panggilan dan pilihan Tuhan, maka membuat kita tidak akan pernah tersandung. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Kita tidak akan pernah tersandung kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan menguatkan panggilan dan pilihan Tuhan kepada saudara saya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dan kita akan berdoa. Sebelum saya berdoa, saudaraku, mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Jangan sampai kita tersandung dalam kehidupan ini yang membuat kita tidak masuk dalam kehidupan kekal. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, kita tidak akan pernah tersandung dan kita akan memasuki kerajaan yang kekal di dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Berusahalah saudara sungguh-sungguh sehingga saudara tidak akan pernah tersandung. Dia akan datang segera. Tuhan akan menjemput setiap orang yang percaya. Adakah yang menjadi kelemahanmu saat ini? Mari datang kepada Dia. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menjaga saudara sehingga saudara tidak akan pernah tersandung. Haleluya. Saya akan berdoa bagi saudara. Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini. Angkatlah tanganmu. Percayalah kepada Dia. Dia sanggup menolong, memberkati hidupmu. Memang banyak orang saat ini sedang menghadapi kesulitan karena pandemi yang sedang ada di dunia ini, termasuk Indonesia. Tapi saudara jangan pernah takut dan gentar. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Jamah, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, yang sedang mengangkat tangan hari ini, membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Biarlah Tuhan menjamah dan menguatkan saudara-saudara kami hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini bahwa kami tidak akan pernah tersandung, karena Engkau Allah kami yang sanggup menjaga kami. Itulah sebabnya kami mau mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan, dan kami mencintai firman-Mu Tuhan. Kami hidup dalam firman-Mu, dan kami boleh menguatkan, meneguhkan panggilan dan pilihan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, menteraikanlah firman-Mu hari ini. Berkati setiap umat-Mu. Berkati jemaat GPC Raden Saleh. Berkati setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu melalui online ibadah hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup menolong dan memberkati kami semua. Ya Bapa, ya Tuhan kami, biarlah Engkau terus berkarya bagi jemaat GPC Raden Saleh.
Pada waktu yang tepat Engkau akan memberikan bagi kami, untuk kami kembali dapat beribadah secara offline. Itulah sebabnya kami berdoa, biarlah pandemi COVID yang sedang ada di tengah-tengah kota kami tinggal, tengah-tengah negara kami ini, supaya tidak lagi ada, sehingga kami boleh bebas untuk beribadah secara tatap muka. Tapi kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, karena kami percaya waktu yang indah, waktu yang tepat itu akan terjadi. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati bangsa, memberkati pemerintahan kami yang terus berusaha untuk menangani pandemi COVID ini. Berikanlah hikmat-Mu bagi pemimpin kami ya Tuhan, orang-orang yang bertugas di sana. Engkau berkati mereka, jaga mereka Tuhan, supaya mereka tidak tertular dari COVID ini. Kami yakin dan percaya hanya Engkau Allah kami yang sanggup menolong dan memberkati kami. Biarlah Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu di seluruh negara kami ini, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang tetap setia beribadah kepada-Mu. Biarlah lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan ini, Engkau terus Tuhan berfirman kepada kami, Engkau terus memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau terus membawa umat-Mu ini ke padang rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang. Di sana lapar dan dahaga kami dipuaskan oleh Gembala kami yang agung, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkatlah kedua tangan-Mu saudara, mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya.